منزلة فتقوا في ذلك مثل من يشتغل بتحصيل العلم الذي هو في حقه فضيلة ويترك الاشتغال بتحصيل ما هو من العلم ما هو عليه من العلم والنصر في ظاهره وباطنه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sekalian. Kembali kita berkumpul bersama-sama dalam membaca kitab Risalatul Mu'awalah. Akhirnya kita baca penjelasan dari Imam Haddad bahwa Allah menjadikan sunnah itu sebagai pelengkap dari fardu. Kemudian dijelaskan juga bahwa fardu adalah asal, sunnah adalah tabi, pengikut fardu. Dan orang yang mengerjakan wajib lalu meninggalkan yang haram tanpa mengerjakan sunnah, melakukan wajib meninggalkan haram tidak mengerjakan sunnah, itu lebih afdal daripada orang yang mengerjakan sunnah tapi lalai dari fardu. Karena wajib sama haram itu inti, sunnah itu cabang. Sehingga orang yang meninggalkan sunnah tapi asal wajib sama haram ditinggalkan, wajib dikerjakan dengan benar, lebih bagus daripada mengerjakan sunnah tapi wajibnya lalai. Nah, dicontohkan. Maka hati-hati kamu, kata Imam Haddad, ini akhirnya kita baca, jangan sampai lalai kerjakan yang wajib karena sibuk mengerjakan sunnah. Sudah kita bahas kemarin ya, sholat sunnah tapi wajib tidak dikerjakan. Kalau begini ya, hasilnya adalah wajib sunnahnya kita tidak diterima dan kita dosa meninggalkan wajib. Kita kerjakan sunnah tapi wajib tidak dikerjakan. Kayak contoh sholat kan, nah, sholat 5 waktu tapi sholat sunnah. Tarawih rajin tapi subuh ada sholat. Bisanya ada sholat bisa. Wajib ditinggalkan dosa, sunnahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di harta zakat nggak keluarkan tapi rajin sedekah, sedekahnya ditolak karena nggak melakukan zakat yang wajib. Kalau puasa rajin Senin Kamis Ramadan nggak puasa, nah ini kan main-main. Jadi Imam Haddad ngasih contoh juga di sini. Contohnya, gambarannya orang yashtagilu bitahsilil ilmi alladhi huwa fi haqqi fadilah. Belajar ilmu yang bagi dia itu cuma sekedar tambahan. Ilmunya tidak harus. Belajar ilmu yang bukan wajib. Lalu wa yatruku al-istighala bi tahsili ma huwa alaihi min al-ilmi fadilah. Dia meninggalkan ilmu yang wajib bagi dia. Contoh, nggak belajar caranya sholat, nggak belajar caranya wudu bersuci, nggak tahu rukunnya sholat, batasan aurat itu mana, ada tahu, tapi belajar ilmu yang tidak penting. Contohnya misal belajar sejarahnya Firaun, kan nggak harus kisah siapa saja nama-nama perdana menterinya Firaun, apa? Semutnya Nabi Sulaiman tuh lakian kabinian, dia berjerit. Tahu kan semutnya Nabi Sulaiman, semut yang mau sama Nabi Sulaiman itu laki kah perempuan ya? Udah pernah nyari. Tapi tanya rukun sholat ada apa? Ini lalai. Gak apa-apa kita belajar ilmu setinggi langit. Seperti ulama tuh di tafsir begitu. Ulama di tafsir tuh membahasnya. Semut yang mau sama Nabi Sulaiman tuh laki atau perempuan? Berjantan atau betina semutnya? Dibahas sama ulama di kitab tafsir. Tapi itu mereka sudah lengkap, ilmu wajib sudah beres, ilmunya sudah memuncak, nggak ada lagi yang dibahas. Ibarat kata ulama, guru saya bilang waktu itu begini, ulama itu sudah habis ilmu dipelajari, nggak ketemu lagi apa pelajaran lagi, dibahaslah semutnya Nabi Sulaiman, kita perempuan, karena saking nggak ada lagi ilmu yang dipelajari, sudah lengkap. Nah kalau dia sudah lengkap silakan, tapi sholat yang wajib saja belum, jangan loncat yang jauh, apalagi belajar ilmu yang tak berguna sama sekali. Kadang-kadang kayak sekarang kan memang ada serial-serial di TV, kayak pelajaran tentang alam, bagus itu. Tapi dahulu kita wajib terlebih dahulu. Soalnya kalau kita belajar ilmu yang tak wajib, cuma ilmu tambahan saja.
yang wajib kita tinggalkan, kita berdosa. Ini ilmu agama, belum lagi ilmu-ilmu dunia yang gak penting. Dikasihkan contoh lagi, waman yakut anil kasbi, orang yang gak mau bekerja, ma'al qudrati alaihi, padahal dia mampu bekerja, istighalan bin nawafili, sibuk mengerjakan sunnah. Pak, kenapa kada begawi? Ulun itikaf di masjid, sholat terus deh. Ulun mau ngaji, kenapa gak kerja? Saya mau ibadah sunnah. Tapi wa yatruku iyalahu yatakaffafuna nas, ninggalkan anak-anaknya, istri dan anaknya, minta-minta sama orang. Pak, kenapa kada begawi? Ulun ibadah. Istri sama anaknya kayak apa? Ulun suruh menunggu di lampu merah lebih baik. Ini kemana? Di masjid. Nah ini kayak gini dosa ninggalkan wajib menafkahi istri dan anak. Ibadah sunnahnya gimana? Ditolak, nggak diterima. Kalau kita nggak punya tanggung jawab yang dinafkahin, ini penting ya saya jelaskan. Kalau kita nggak punya tanggung jawab yang dinafkahin, dia harus hidup bujang. Silakan itikaf di masjid, lapar seorangan. Tapi kalau punya tanggung jawab, kerja buat keluarga. Tapi juga diingat, jangan salah dalil ya. Nanti ini dipakai dalil buat cari foya-foya dunia. Kerja yang diizinkan, yang dianjurkan, ukuran nafkah wajib. Jangan nanti, tuh Imam Haddad bilang, jangan ibadah sunnah, jangan. Suruh pegawai, suruh kerja. Bukan begitu ya, jangan salah paham. Ini jangan dibikin dalil buat kerja foya-foya. Karena ada orang kerja cuma buat syahwat, cari harta lebih dari cukup. Nah, bukan ini yang dimaksud. Ini yang dimaksudkan Imam Haddad. Dalilnya apa? Kalau yang punya nafkah wajib itu sedikit tadi, sedikit. Biar punya nafkah wajib, orang yang wajib dinafkahi, terus biar tinggalkan, biar sibuk mengerjakan sunnah ibadah, dosa. Artinya apa? Nafkahi dulu nafkah wajib, kerja dulu, beli nafkah wajib, lebih waktunya ibadah juga tetap. Bukan disuruh kerja gak ibadah sama sekali. Nih kadang-kadang bagian seperti ini orang salah paham. Kan ini kerja bagi-bagi buat bantu-bantu orang, bagus. Ini kerja buat keluarga, bagus. Cuma dikoreksi, murni gak buat ibadah? Apa masih buat kepuasan nafsunya? Kalau masih buat koya-koya, hartanya banyak, tiap minggu ganti handphone, mobil ganti terus yang baru, bermegah-megah dalam makanan, dalam minuman. Ini kayak gini, kerjanya berarti ada buat dunianya kan, buat koya-koyanya kan ada, syahwatnya kan ada. Ini bukan kerja yang dimaksud tapi yang ada. Jadi kadang-kadang salah ya, berdalil. Kerja buat akhirat lebih afdal daripada sunnah ibadah di masjid. Nggak ada ulama yang bilang kayak gitu ya. Kesalahpahaman kita ada kayak gitu. Mungkin ada bahasanya cari nafkah buat keluarga lebih afdal daripada ibadah sunnah. Betul. Tapi jangan salah paham. Cari nafkah yang wajib itu loh batasannya. Misalnya nafkah wajibnya buat keluarga berapa? Misal contoh 1 juta. Berarti kalau dia nyari lebih dari itu, udah dapat 1 juta masih nambahin lagi. Berarti kan bukan buat kewajiban, buat syahwat namanya. Itu sudah tidak lebih afdal dari ibadah. Nggak haram ya, tidak haram. Cuma tidak lebih afdal daripada ibadah. Mendingan ibadah. 1 juta dapat, lebihnya gimana? Udah ibadah aja. Lebih bagus ibadah. Tapi untuk 1 juta yang buat nafkah wajib, itu diutamakan daripada ibadah sunnah. Perbandingannya juga sama ibadah sunnah. Jangan nanti kerja ninggalkan sholat wajib 5 waktu. Nggak ada alasan di situ. Nanti dia untuk pekerjaan itu ya, ada lagi di depan ini perjalanan lagi. Nah, jadi memang kadang-kadang kita di masalah dunia dibahas lagi. Kenapa? Karena musuh utama kita dunia. Makanya kadang-kadang kalau penyebutan masalah pegawai kerja itu saya tambahi sedikit. Karena inilah kebanyakan gagalnya kita ibadah kepada Allah, kebanyakan di urusan dunia. Entah kita orang awam ataupun kita mungkin masuk kategori ulama sekalipun, gagalnya kita ya di urusan kerja dan dunia. Fakis ala hataini surataini ma'adahu mimma fi ma'na. Kiaskan 2 gambaran ini. Gambaran orang belajar tadi ya. Belajar ilmu yang penting, meninggalkan ilmu yang wajib. Salah kan? Dan
kiasan kedua, ibadah sunnah tapi meninggalkan nafkah wajib buat keluarga. Kiaskan. Contohnya tadi sholat wajib apa? Sholat sunnah tapi nggak sholat wajib. Puasa sunnah tapi nggak puasa wajib. Sedekah tapi nggak mengeluarkan zakat. Kiaskan semuanya begitu. Semuanya seperti itu. Ibarat kata kalau berduit itu ya, kalau berjualan modal 10.000 untung 3.000, ya modal 10.000 untung 3.000, dia jual 3.000. Kenapa? Orang untung 3.000, 10.000-nya kemana? Ada orang punya barang belanjanya ini belinya 10.000, ya belinya 10.000. Dia mikir saya jual mau ambil untung 3.000, harusnya jualnya berapa? 13.000. Dia nggak mikir 13.000-nya dia. Pokoknya untung saya 3.000, saya jual 3.000. Harusnya kan dijual 13.000. Oh, saya mau ambil untung 3.000, berarti barang saya jual 3.000. Ini namanya orang yang meninggalkan wajib, modalnya ditinggalkan, kerjakan sunnah. Akan pintar sekali orang kayak gini ya. Beli barang 10.000, harusnya dijual 13.000, biar untung 3.000. Dijual 3.000 aja. Terus dia bilang, untung 3.000. Rugi. Nah, kita begitu dalam mengerjakan wajibnya kada dikerjakan, kerjakan sunnah. Nggak untung, rugi karena mengerjakan wajib. Wa'alam, ketahuilah, sudah dijelaskan tentang pentingnya ya mengerjakan wajib dan istimewanya mengerjakan sunnah. Wa'alam annaka la tasil ila al-qiyami bi'tidali ma faradallahu 'alaika min ta'atihi. Kamu gak akan sampai ila al-qiyam, mendirikan bi'tidali, melakukan ya ibtidal, mengikuti ma faradallahu 'alaika, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu dari taat, min ta'atihi. Wajtina bima haramallahu 'alaika min maksiyatihi, dan kamu gak akan mampu meninggalkan, menjauhi yang diharamkan oleh Allah dari maksiat. Wa ilal amali bima syara'a laka minan nawafili, dan kamu gak akan mampu mengamalkan segala yang disyariatkan untukmu dari sunnah, allati tuqarribuka ilaihi zulfa, yang membuat kamu dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gak akan bisa mengerjakan wajib, tinggalkan haram, dan gak akan bisa melakukan hal-hal yang sunnah illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Kuncinya dari kemarin di sini, kita tidak bisa melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah kecuali dengan ilmu. Makanya kita harus belajar. Fa'alaika bittalabi, maka wajib atas kamu belajar. Kalau saya kasih contoh tadi, ada orang ya, sedekah rajin tapi nggak mau zakat. Kira-kira ada yang mau begitu tidak? Tidak mau mengerjakan zakat wajib tapi rajin sedekah, ada nggak yang mau begitu? Normalnya nggak ada. Biasanya itu terjadi karena dia nggak tahu, karena nggak berilmu. Dia kira dirinya nggak wajib zakat, akhirnya dia rajin sedekah. Ternyata dia kena zakat. Akhirnya dia tinggalkan zakat wajib, rajin sedekah sunnah. Dosa. Sebabnya apa? Karena tidak berilmu. Nah, kebanyakannya di situ. Sama kayak tadi yang berjualan barang harga 10.000, dia jual 3.000. Kenapa sebabnya? Nggak ada ilmu. Dia nggak bisa matematika kata bahwa begitu. Jadi karena nggak ada ilmu, dia rugi dalam perdagangannya. Kiaskan semua seperti itu. Jadi kita ini nggak akan bisa mengerjakan wajib dengan benar, mengerjakan sunnah dengan benar kecuali dengan ilmu. Nah, yang sering terjadi kayak gini. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu fardu wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Kita wajib belajar. Saya ada kategori, kalau saya wajib nggak? Saya wajib nggak? Saya kan sibuk usaha. Semua wajib belajar. Nggak ada pengecualian.
Semua ala kulli muslimin, ini setiap orang muslim wajib belajar, wajib cari ilmu. Nah, tinggal ilmunya itu ilmu apa? Nah, ini di sini tahapannya. Ada ilmu yang nggak wajib, ada ilmu yang wajib. Ada ilmu itu fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah, ada yang di atas sunnah. Sunnah kifayah cukup sedikit aja sudah nggak apa-apa. Nah, yang wajib, yang harus, wal bil ilmi ta'rifu. Nanti akan dijelaskan di depan apa saja itu ilmu-ilmu yang wajib. Nanti akan dijelaskan di depan. Wabil ilmi ta'rifu kaunal wajib wajiban. Dengan ilmu kita akan tahu, dia akan tahu apa yang wajib itu hukumnya wajib. Dia akan tahu ini hukumnya wajib. Wal mandubi manduban. Dia akan tahu ini sunnah. Wal muharrami muharraman. Dia akan tahu ini hukumnya haram. Dengan ilmu kita baru tahu. Kalau nggak ada ilmu nggak tahu kita. Contoh berapa banyak orang yang butuh, ini contoh yang sering terjadi. Orang butuh nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dikira kumur itu wajib, ada. Dia kira kumur itu wajib, ada malah yang mengira niat itu sunnah. Kebalik, dia baca nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghar lillahi ta'ala. Yang dibaca pakai mulut dia kira wajib, yang di hati dikira sunnah. Padahal kebalik, yang wajib itu yang di hati, yang di mulut itu sunnah. Mengambil ayat itu kita bacakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghar lillahi ta'ala. Yang pakai mulut hukumnya sunnah. Kapan yang wajib? Pas ngambil air nempel ke wajah, saat itulah air nempel ke wajah dengan niat saya niat mengangkat hadas kecil. Pakai bahasa Indonesia apa dalam hati? Saya niat untuk fardu sah. Nah, banyaknya terbalik, tidak tahu. Atau nanti kadang-kadang sholat tahiyat awal dibilang wajib, ada yang bilang kunut dikira wajib. Kalau sunnah dibilang wajib masih aman lah. Yang bahaya itu wajibnya dibilang sunnah. Kalau wajib dibilang sunnah, kerjaannya nggak sah. Kalau sunnah dibilang wajib masih aman, walaupun salah. Nah ini dengan ilmu itu kita bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang haram. Dan kita itu seringkali nanti akan dijelaskan di depan, terutama masalah mencari rezeki. Yang ada dengan contoh kebanyakan dari kita itu makan rezeki haram. Salah satu penyebabnya kita nggak tahu, nggak belajar. Lalai. Kalau kita lihat kadang-kadang makan makanan yang haram, penyebabnya apa sih? Kebanyakan orang mengerjakan haram karena nggak belajar. Saya yakin orang yang Islamnya iman, normalnya ya, kalau dia benar-benar iman itu kan percaya kepada Allah. Kalau percaya kepada Allah, percaya dengan Rasul, percaya tentang kiamat, itu normalnya orang. Kalau dibilangin ini haram, nggak akan kerjakan. Tahu ini haram, nggak akan dimakan. Tahu ini haram, nggak akan diucapkan dalam kalimat. Tapi yang sering terjadi apa? Tidak tahu. Kebanyakan haram terjadi itu yaitu dia nggak tahu, dia kira itu halal. Kayak riba. Beberapa banyak ulama jelaskan riba haram. Sebetulnya udah cukup sekali ulama yang menyampaikan riba haram cukup. Masalahnya itu kita akad yang saya kerjakan ini kita nggak tahu ini haram atau enggak. Kalau ribanya semua tahu riba haram, tapi kebanyakan orang nggak tahu ini yang dikerjakan riba. Gambarannya riba itu kalau pinjam 1 juta kembalikan 1.100.000 itu riba. Selain itu kada. Nah ringkasnya kan orang tahunya begitu aja. Padahal walaupun contoh begini, Pak, saya pinjam uang 1 juta, nih saya kasih, satu syaratnya pijetin saya. Riba itu. Ada syarat. Walaupun pinjam kan syarat. Riba itu bukan ngambil keuntungan cuma keuntungan duit. Ya kullu qardin jarra naf'an bahwa riba. Kadang-kadang tuh main-main begitu ya. Sayang sekali kan menyebabkan haram cuma karena hal seperti itu. Nanti akan kita bahas lagi di bab riba. Normalnya terjadi haram macam itu sebab apa? Sebab kita tidak tahu. Makanya dengan ilmu kita tahu mana yang haram, kita tahu mana yang wajib, kita tahu mana yang sunnah. Akhirnya kita bisa nanti meninggalkan yang haram, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Wa ta'rifu kaifa tu'addil wajiba wa taf'alul manduba. Dan kamu akan tahu bagaimana cara mengerjakan yang wajib dan bagaimana cara
mengerjakan yang sunnah, wa tatrukan muharramah, dan kamu kita akan tahu cara meninggalkan yang haram. Nah, dengan ilmu itu cara wajib kita juga tahu. Kayak contoh sholat kan, kita tahu ini hukumnya wajib. Lalu kita belajar, baru kita juga tahu caranya sholat kayak apa. Sholat punya rukun, punya syarat. Salah satu rukunnya tumakninah. Kadang-kadang sering kita lalai sembarangan. Al-Fatihah. Nanti kita akan bahas, mungkin ada penjelasan bab sholat. Contohnya, sholat punya 5 rukun bacaan. Cara mengerjakan sholat, ya. Salah satunya yang penting nih, sholat punya 5 rukun bacaan. Rukun bacaan itu rukun yang harus diucapkan, harus keluar suara. Minim-minimnya telinga sendiri mendengarkan. Walaupun kita jadi makmum, dia wajib mengeluarkan suara, telinga pian dengar, telinga sendiri. Apa itu? Takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, sholawat pada tahiyat akhir, dan salam. Ini kadang-kadang ada orang sholat, imam Allahu Akbar karena jadi makmum, dalam hati nggak sah sholatnya, nggak sah. Al-Fatihah dalam hati juga nggak sah, walaupun mulutnya kumat kamit ya, mulut kumat kamit tapi tidak diucapkan, tidak sah. Cuma kalau takbiratul ihram sama Fatihah banyak yang baca, lebih sering salah tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kadang-kadang kayak dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya baca tahiyat kada? Baca dalam hati, nggak sah. Kalau rukun sholat, ya rukun sholat, rukun bacaan itu harus diucapkan, harus keluar suara, minimal telinga dengarkan. Sunnahnya sholat seperti doa iftitah, tasbih ruku, kalau biar gak keluar suara, gak dapat pahala kata ulama, nggak dihitung kerjaan sunnah. Tapi sholat tetap sah-sah aja. Jadi sebetulnya bacaan sholat itu keluar suara seberataan. Kalau yang wajib menjadi tolak ukur sah atau tidaknya, kalau sunnah menjadi hitungan diterima atau tidak sunnah tersebut. Nah ini juga caranya. Ya, kalau nggak belajar, kita nggak akan tahu itu. Faidan labud dalaka minal ilmi. Makanya Imam Haddad mengatakan kalau begitu harus kamu memiliki ilmu. Walakinan laka anhu, dan nggak ada ya rasa ataupun kamu bisa cukup tanpa ilmu, nggak bisa. Kita nggak akan cukup tanpa ilmu. Kita harus berilmu. Nggak bisa kita beramal tanpa ilmu, nggak bisa. Wa alaihi wa alal amali, ya, dan atas ilmu juga atas amal, madarusan ada 3 titik wal akhirat. Tolak ukur kesenangan kita dunia dan akhirat pada apa? Pada ilmu dan amal kita. Makanya kita perlu belajar. Nanti di depan, insyaallah nanti akan menjelaskan ilmu apanya yang banyak. Kalau sempat minggu ini, kalau nggak sempat pertemuan yang akan datang, kayaknya mungkin pertemuan yang akan datang, nanti akan dijelaskan. Ya, ilmu yang wajib itu ilmu apa aja? Itu penting sekali. Soalnya takutnya kita merasa berat. Kadang-kadang itu permasalahannya begini, ilmu banyak benar, kitab tebal-tebal, wah saya nggak mampu. Tenang, ilmu nggak serepot itu. Nanti akan dibahas di depan. Sekarang ini pertama, bagian ini yang kita bahas sekarang, bagian menunjukkan pentingnya ilmu. Soalnya kalau kita nggak berilmu itu kita nggak bisa ibadah. Walaupun kadang-kadang ada orang ibadah tanpa ilmu, dikatakan oleh Imam Haddad, bahayanya beribadah tanpa ilmu itu lebih besar daripada manfaatnya. Ibadah tanpa ilmu itu lebih berbahaya daripada, lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Wa'lam, ketahuilah, man abadallah, orang yang nyembah Allah bil ghairi ilmi, tanpa ilmu, kana daruru al-aidu alaihi, ada bahaya yang kembali yang mengenai dirinya, bisababi ibadatihi, dengan sebab ibadahnya dia, aktsaro minan naf'i, itu lebih banyak daripada manfaat al-hasil lahu, yang dia dapatkan dia dari ibadah. Jadi orang yang Allah tapi nggak pakai ilmu, ini bisa jadi bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Jelas ya. Orang
mengerjakan sesuatu tanpa keahlian lebih bahaya daripada bermanfaat. Contoh aja, nggak usah macam-macam masak, biar masak di dapur. Kalau nggak punya keahlian, bisa lebih banyak bahaya daripada manfaatnya. Bahayanya satu, di dapur ada pisau. Kalau dia nggak bisa menggunakannya, luka tangan dia. Di dapur ada api, nggak ngerti cara menyalakan kompor yang benar, bisa kebakar. Manfaatnya lebih sedikit daripada bahaya yang dia akan kerjakan. Pekerjaan apakah kalau nggak ada ilmunya lebih berbahaya daripada manfaatnya. Apalagi ibadah kepada Allah. Kadang ada orang mau ibadah, kalau ujung-ujungnya maksiat, kalau ujung-ujungnya berdosa. Wa kam min 'abidin, berapa banyak seorang hamba at'aba nafsahu, membuat dirinya capek fil ibadati, dalam sebuah ibadah. Wah, artinya nih dia banyak ibadah sampai capek, sampai letih. Wa huwa ma'a dzalika musirrun 'ala maksiatin. Dan dia saat itu tetap terus-menerus juga mengerjakan maksiat. Dia kira maksiat tersebut sebuah orang. Ini gambar dari Imam Haddad. Kalau orang ibadah tanpa ilmu, dia melakukan taat, bukan main, di luar kemampuan wajarnya manusia. Banyak sekali ibadahnya, taatnya banyak sekali. Habis waktunya seakan-akan buat ibadah. Tapi ternyata di saat yang sama juga dia mengerjakan maksiat haram. Dia kira itu taat, dia kira itu baik. Jadi ibadah tapi maksiat juga jalan, haram dia kerjakan. Ini ibadah yang sunnah, kan seperti tadi kita bahas. Ibadah sunnah itu kalau kita kerjakan haram, seakan-akan habis timbangannya kalah sama haram. Sunnah itu kan keistimewaan. Kalau dibandingkan sama haram, haram pasti unggul. Nanti di akhirat ditimbang pun begitu. Makanya sudah kita bahas kan ya, orang yang mengerjakan wajib meninggalkan haram lebih afdal daripada orang yang mengerjakan sunnah tapi melakukan haram. Nah, ini ibadah banyak tapi melakukan yang haram. Dia nggak tahu karena sebabnya nggak berilmu. Ini orang macam ini bukan orang yang nggak beriman hadirin ya. Orang tuh kalau nggak iman nggak bisa ibadah biasanya. Ini dia beriman, Islam, semangat ibadah, tapi nggak mau belajar. Hasilnya apa? Taat bukan main, khulwah, menyendiri ibadah tapi tanpa belajar. Akhirnya dia melakukan yang haram. Dia kira itu baik, padahal itu dosa. Contohnya, ini berbahaya ini ya. Diceritakan Syekh Al-Arifillah Muhammad bin Ali Arabi, beliau menceritakan dalam kitabnya Babi Tiba bin Musalayah bin Al-Futuhat an rajulin min ahli al-Maghrib. Ada satu orang dari Maghrib, dari negeri Maghrib, annahu kana katsirul ijtihad. Orang tersebut ijtihad, sungguh-sungguh dalam ibadah, yang banyak, rajin ibarat kata mungkin dia sholat, dia ngaji, dia puasa. Wa annahu ishtara atanan wa lam yasta'milha fi syai'in. Lalu dia beli atan ini keledai perempuan, keledai betina. Dia beli keledai betina, ditaruh di rumahnya, tidak dipakai sama sekali, tidak digunakan sama sekali. Kita nyanyi sama orang, ini ngapain beli keledai nggak dipakai? Rajin ibadah, yang keledai perempuan ibadahnya nggak dipakai, ngapain beli keledai? Ketika ditanya, kenapa nggak dipakai keledai ini? Terus dia jawab, saya beli keledai ini nggak ada tujuan lain. Maaf satuha illa liwahsina biha farji. Saya nggak beli keledai ini kecuali cuma satu tujuan aja. Apa tujuannya? Untuk menjaga kemaluan saya, menjaga syahwat saya. Jadi dia tidak tahu hukumnya mendatangi hewan. Dia berhubungan sama hewan. Ini semua kalau kita kan tahu kan hukumnya haram. Dia ini ibadah tapi nggak tahu ilmu. Rajin ibadah tapi nggak tahu. Dia kira kalau syahwat daripada berzina berhubungan sama hewan apa? Ya Allah. Nah kayak gini. Kalau ma'arrafahu bitahrimihi asyfaqahu baqahu bukan syadidah. Ketika dikasih tahu yang ini ibadah, nggak tahu bagian berhubungan sama hewan, terus
sedih, menangis. Dan kiaskan ini, cerita ini kayak gini kan bikin prihatin ya akhirnya. Bener, bikin bener. Ternyata tuh ada manusia yang rajin ibadah, tapi ternyata dia mengerjakan sesuatu yang haram. Contoh, ada juga kejadian lain. Dulu ada satu orang rajin ibadah. Ini sama kisahnya kayak gini. Ya. Masjid. Ditanyain, dia ada punya gawir kan? Ini ada kisah nyata juga. Dia tidak punya kerjaan kan? Rajin di masjid karena begawi kan? Alhamdulillah, udah ada begawi lagi. Lalu cuma mutang-mutangin orang. Dulu nggak gawi-gawian, cuma mutangin orang. Nanti orang bayar tiap bulan sama ngasih untung bulan sekian. Riba. Dia nggak kerja. Pikirannya saya ke masjid, terus saya kasih pinjam orang 1 juta, nanti dia bayar 1.100.000. Jadi saya dapat untung dari ngutangin orang. Makanya nggak ada kerjaan lagi, sudah istirahat. Saya fokus ibadah biar diterima sama orang. Kan sangat disayangkan loh. Ada kayak gini. Dia nggak tahu itu haram. Kadang-kadang memang ya kita ada pengajian, tapi nggak semua paham yang dijelaskan sama Ustaz. Makanya lebih bagus buat kita jangan melakukan pekerjaan kecuali sudah tanya pribadi dengan Ustaz. Kadang-kadang dia dari pengajian Ustaz bilang haram riba. Ada orang bukan pengajian nggak tahu Ustaz ini ngomong apa, nggak tahu. Ya manusia berbeda-beda. Nah untuk hal-hal seperti itu, masalah pekerjaan lebih bagus tanya detail sama Ustaz. Sangat disayangkan. Ini sama kayak ceritanya tadi ya, orang yang ahli ibadah tadi. Ibadah tiap hari tapi kerjakan yang haram. Ada lagi contoh masalah sholat. Ada orang rajin sholat, rajin wudu ke masjid. Rajin sholat, rajin ibadah, dia mulai kadang-kadang ke masjid. Ternyata ini pertanyaan nyata juga. Dia ini rajin majelisan, maulidan kemana-mana, giat ibadah. Salah satu pertanyaannya pernah ditanyakan, kalau berhubungan sama istri itu wajib mandi kan? Pertanyaannya kan mungkin dia kaget sebenarnya. Kok lucu benar? Berhubungan sama istri wajib mandi? Apakah hari Jumat aja yang wajib mandinya? Jadi dikira wajib mandi cuma hari Jumat aja. Ya Allah, kadang terjadi kayak gini, terjadi seperti ini. Bukan melihat orang lain, kita koreksi diri kita. Kadang-kadang mungkin orang kesalahannya di situ, kita kesalahannya mungkin di yang lain. Ada kayak mungkin kita sholat ternyata sholatnya kita nggak sah. Karena apa? Fatihahnya tidak benar. Ada. Kayak tadi contoh, Fatihahnya nggak ada bersuara, dalam hati aja. Ya kan? Qiyamul lail, malam kayak guru kalau malam witir 11 rakaat. Alhamdulillah, 1 malam 5 juz. Terus kayak apa sholatnya? Baca Fatihahnya dalam hati. Maka kita bisa nggak sah. Berarti dia boleh seakan-akan nggak ada itu. Paling capek-capek dia boleh nggak sah. Begitu nggak sholat subuhnya nggak sah juga lagi. Ini bahayanya kita ibadah tapi tanpa ilmu. Karena itu hadirin, kita ini belajar itu penting sekali. Dan belajar itu ada tingkatannya. Belajar itu ada tingkatannya. Jadi setiap orang Islam wajib mengetahui segala hal yang difardukan oleh Allah kepada dia. Wal ilmu wajib ala kulli muslimin huwa an ya'lama wujuba jami'il faraidi allati faradahu Allah alaihi wa tahrima jami'il muharramat allati harramahu Allah alaihi. Jadi yang wajib yang ketahui dari ilmu bukan semua kitab, bukan semua bab, tapi ilmu yang memang Allah mewajibkan dia untuk tahu. Dari jadi haram, yang dia harus tahu apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepada dia dan apa saja yang diharamkan oleh Allah kepada dia. Dia wajib tahu itu. Contoh yang wajib rutin sholat 5 waktu. Ini wajib yang sering terjadi yang di rukun Islam kan syahadat, sholat. Kemudian kita wajib tahu sholat 5 waktu itu wajib. Kita wajib
juga umrah itu wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kemudian apa lagi yang wajib bagi kita? Kita harus pelajari. Lalu juga kita wajib tahu lebih banyak lagi dan lebih sulit lagi mengetahui apa saja yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Nah, biasanya ini bab maksiat anggota badan. Imam Ghazali jelaskan dari kitab Hidayah ini ringkas dan nyaman. Walaupun ada tambahan sunnah-sunnah, kitab Hidayah itu jelaskan apa aja yang wajib. Bagian pertama bab taat. Bagian kedua bab apa-apa aja yang haram dan maksiat. Terakhir bab ibadah sosial. Berbakti kepada Allah dulu, orang tua, orang guru, dan cara bersosial, berteman. Itu kayak gitu tuh, kita harus paham apa aja yang wajib dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kewajiban kita ini tiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi cuma sedikit aja, cuma sholat lima waktu. Kalau kayak zakat kan setahun sekali. Zakat rata-rata semuanya setahun sekali kecuali satu, zakat rikas. Rikas ini hampir nggak ada, jarang terjadi. Rikas itu dia menemukan pendaman jahiliyah, menemukan emas dan perak pendaman jahiliyah. Ada zakatnya. Cuman kan nggak mungkin kan tiap hari menemukan emas kan, jarang-jarang. Jadi yang zakat rata-rata mestinya setahun sekali. Haji seumur hidup sekali malah banyaknya. Puasa Ramadan setahun sekali. Yang wajib yang kita perlu ketahui tiap hari itu wajib sholat 5 waktu. Lalu yang lebih banyak lagi dari itu hal yang diharamkan. Wah, banyak sekali. Dari mulai maksiat badan, maksiat mata, telinga, mulut, tangan, kaki, maksiat kemaluan, apa saja. Yang 7 anggota tubuh yang perut kita wajib tahu semua. Harus tahu. Soalnya kayak tadi, kalau tidak tahu akhirnya kerjakan yang haram. Dan juga sama, termasuk perlu kita pelajari maksiatnya hati. Wah, banyak sekali maksiatnya hati. Memang dia nggak perlu seluas-luasnya ada. Yang penting itu dia tahu jenisnya apa, ya, maksiatnya apa, cara meninggalkannya bagaimana. Udah itu aja cukup. Yang penting dia tahu maksiat hati. Bisa contoh sombong itu haram. Nah, dia perlu belajar cara menghilangkan rasa sombong dari hati dia. Maksiat hati itu banyak, 100 lebih yang mau saya nyebutkan. Ada sekitar 100 lebih penyakit maksiat hati. Cuman ya kalau dikembalikan intinya dari sekian banyak maksiat hati itu, nomor 1 ujub sombong, terus pakai sombong lah saja udah satu, sombong, hasud, dan riya. Sombong, hasud, dan riya itu kebanyakannya. Nah ini semua biasanya benihnya apa? Hubbud dunia, cinta dunia. Kalau orang yang fokusnya akhirat, nggak akan ada sombongnya, nggak akan ada hasudnya, nggak akan ada riyanya. Karena cinta akhirat, ya, ikhlas itu kan hanya beramal untuk Allah. Riya itu beramal untuk dunia, untuk manusia. Jadi orang yang hanya fokus untuk Allah biasanya aman dari macam-macam maksiat hati. Nah ini ummatul ma'asi, 3 ibu dari macam-macam ibu dari dosa besar, induk dari dosa besar hati. Oh, itu yang orang iblis ya. Sombong, hasud, riya. Kiaskan nanti ada suudon, ada dengki, ada apa namanya? Iri tadi hasud ya, ada apa macam-macam lah, ada ragu kepada Allah, macam-macam maksiat hati. Nah itu semua berbahaya, kita perlu belajar. Nah memang insya Allah nanti akan dijelaskan secara ibadat. Dan ini ke depan mulai kita akan menjelaskan cara bersuci, macam-macam maksiat lisan. Bahkan nanti akan dijelaskan sampai caranya sholat dan taatnya hati juga akan dijelaskan di sini oleh beliau. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah belajar. Mudah-mudahan